Oke, kita nggak perlu mempersalahkan bagaimana itu terpuruk. Yang penting itu sudah menjadi pembelajaran yang berharga buat saya. Jadi saya pikir gini, kalau saya hanya mengandalkan CMT dan FOB, padahal saya punya mesin, saya punya kemampuan, saya masih punya aset, kenapa enggak mencoba untuk produksi sendiri, jual sendiri gitu, istilahnya branding produk gitu lah. Cuman masalahnya adalah memang dari sisi dana itu boleh dibilang nol. Karyawan juga sudah saya bubarkan karena tidak produktifnya karena faktor leadershipnya. Kesalahan saya salah satunya adalah mempercayakan terhadap orang yang bisa menjahit, bisa memproduksi, tapi ternyata pembedanya adalah soal leadership. Akhirnya membuat produksi itu berantakan. Oke, sekarang saya tutup. Nah, untuk bangkit kembali itu saya hanya mengandalkan mesin yang masih mangkrak, tapi nanti insya Allah pelan-pelan saya akan mulai merekrut karyawan sedikit demi sedikit aja. Terus saya kelola sendiri, dan untuk modal awalnya adalah menjual aset produk barang jadi yang cancel dari customer. Di situ saya pikir tanpa berpikir bahwa beban itu masih ada ya. Tapi kalau kita mikirkan beban, ya nggak akan jalan. Saya fokusnya bagaimana membangkitkan kembali usaha ini dengan memproduksi sendiri, dengan menjual sendiri. Saya belum tahu produk itu nanti bentuknya seperti apa. Istilahnya model Cina itu gimana, apakah untuk perempuan atau untuk laki-laki atau untuk anak-anak, saya belum tahu. Yang jelas fokus saya saat ini adalah bagaimana menjual stok itu kalau bisa secepat mungkin. Tapi kalau nggak bisa, ya saya jalankan dengan fokus. Hanya masalahnya satu, memang selama ini saya sebenarnya sudah punya ide itu dari 9 tahun yang lalu untuk online. Di saat orang-orang mungkin belum online itu sebetulnya saya sudah punya ide. Buktinya toko marketplace saya itu sebenarnya usianya sudah 9 tahun, 7 tahun gitu, tapi nggak pernah saya isi, yang pada akhirnya memaksa saya untuk memang harus belajar ke online, walaupun secara usia mungkin sudah expired lah ya gitu. Nah, ini langkah pertama saya belajar, benar-benar belajar online. Bagaimana membuat video, bagaimana membuat gambar yang bagus, bagaimana membuat misalkan video pendek atau panjang. Karena kalau
zaman dulu itu media sosial itu beda. Media sosial itu untuk interaksi dengan menulis, dengan mengobrol gitu. Sebetulnya saya suka itu, tapi kondisi sekarang kan memang jauh berbeda, tidak seperti dulu. Saya harus mengikuti, dan memang lama memang, tapi tetap harus belajar. Contohnya lama, saya membuat akun aja yang dulu saya rapikan aja. Kalau mungkin anak-anak muda itu cepet, tapi kalau saya itu waduh udah pusing banget. Tapi tetap saya lakukan, sebab karena itu nanti sebuah aset gitu. Nah, mari kita lihat perjalanannya bagaimana nantinya. Saya juga nggak tahu, dan untung alhamdulillahnya ada AI, ada kamu yang mungkin bisa menjadi teman partner diskusi dan solusi gitu.